Baik, kita mulai cepat. Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa nggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, yuk kita urutkan dari segi katanya dulu. As-salah, kurang lebih begini. Nanti ada versinya, ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif. Ini ya. Teman-teman, salat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya dengan kata wassala. Wusul. Silah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terhubung kuat. Sehingga dengan erat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam, sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul, menyapa di teman yang hadir. Itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar, orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan, dan support pada kebaikan, itulah silah namanya. Nah, hubungan yang melatih kita, supaya terus terhubung dengan Allah, sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita, di setiap waktu dan tempat dimanapun, itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu, ciri keberhasilan orang yang sholat, yang pertama kali dapatkan adanya konektivitas dengan Allah. Sampai dia koneksinya ke Allah. Karena itu disebut wusul. Kenapa secara fikih dinamakan dengan doa? Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah. Ya kan? Nah, doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat. Quran surah keempat. Dalilnya An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka cirinya dia akan cepat terkoneksi kepada Allah. Itu pengertian hikmahnya. Kalau pengertian fikihnya, habis sholat cepat zikir. Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung. Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan nggak? Pernah nggak begini? Sebelum sholat mau fokus nih, tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah, tapi yang akbar di pikiran, project. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana, jemuran belum diangkat, ya kan? Ya, pernah nggak suasana itu hadir? Nah kan? Nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita, sehingga kadar khusyuknya kecil, dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah, nyambung. Ingat Allah. Qiyaman. Baru dia berdiri jalan sudah ingat Allah. Makanya kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke? Karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Ya Allah salah, bukan punya saya. Yang saya yang itu rupanya dia pakai, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke, balik ke sini. Maka kalau dia berjalan jalannya baik, kalau dia duduk bekerjanya baik, gak mungkin maksiat, gak mungkin menyentuh yang salah, karena saat dia menyentuh, dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu, aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin, bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama, bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja. Selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet. Bisa hafalan dulu, bisa baca dulu, bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman, karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah salat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan salat? Berapa? Tiap hari kita kerjakan. 5 kan? 5 kan? Nomor koneksi dengan Allah, masih ingat nomornya? 24, 4, 3, 4, klik, naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan?
Ayo bikin status. Ya kan? 5 waktu kan? 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar salatnya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak salat. 5 ini. Itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa salat sangat ditekankan, kenapa salat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. 5 ini. Yuk kita mulai 1. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang 5 ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja zuhur, dasar lagi. Baru maghrib, udah isya lagi. Ya kan? Nah, ayo isya. Tadi kan udah mau maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban, sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. 1, kita cepat. Quran surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. 1 paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar nggak bisa didebat. Oke, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan, akidah. Ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan, saya kumpulkan, nggak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan, Tuhannya langsung mengatakan, tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah, satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid, sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri, untuk mengoneksikan dirimu denganku. 1, sholat adalah pembuktian sebagai hamba, pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi sholat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri engkau itu hamba aku, sembah aku lewat sholat.